Baru saja kita mendengar kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II pada usia ke-96 hingga menjadi pusat perhatian di dunia. Selain sosok kewibawaannya sebagai ratu dan berbagai hal lainnya, ada juga sisi lain yang diperhatikan banyak orang, yaitu bentuk pemerintahan monarki yang digunakan United Kingdom. Sebab banyak negara yang cenderung memilih bentuk pemerintahan parlementer dan presidensial. Nah, apa dan bagaimana sih sebenarnya monarki itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep monarki selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Seperti biasa, kita akan bahas dari pengertiannya. Monarki itu berasal dari kata monarch, yang berarti raja yang berkembang menjadi cara kerja negara. Sistem monarki berarti jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara, atau dalam kurung kerajaan. Mereka yang menggunakan sistem monarki kebanyakan berpendapat bahwa jika kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan lebih efektif untuk menciptakan suatu stabilitas di dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi, gak ribet dalam pengambilan keputusan. Dan gak ada tuh intervensi dari mana-mana, misalnya intervensi partai. Oke, mari kita bahas mengenai jenis sistem monarki. Karena nyatanya gak cuma satu loh. Kalau kita baca buku Kewarganegaraan 3 oleh Kotib dan kawan-kawan, jenis sistem monarki itu terdiri dari yang pertama, monarki mutlak, yaitu bentuk pemerintahan monarki yang seluruh kekuasaan pemerintahannya bersifat tidak terbatas atau mutlak. Alias sebebas-bebasnya raja aja deh. Lalu, yang kedua, monarki konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Maka tindakan raja harus sesuai dengan konstitusi. Jadi sekuat-kuatnya raja tetap harus ngikut undang-undang ya. Selanjutnya, ada monarki parlementer. Monarki parlementer ini adalah sistem kerajaan yang di dalam pemerintahannya terdapat parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Para menteri, baik secara individu maupun keseluruhan, bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Dalam sistem pemerintahan monarki parlementer, raja merupakan lambang kesatuan negara, tidak dapat diganggu-gugat, dan kedudukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan salah paham ya. Yang dimaksud tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah the king can do no wrong atau raja tidak melakukan kesalahan. Nah, setelah tahu macamnya ini, mari kita lihat contoh negara yang masih menggunakan sistem monarki. Kalau gua lihat di buku ensiklopedia, penyelenggaraan pemerintahan karya Nurul Ahmad, negara-negara yang masih menerapkan sistem monarki hingga saat ini adalah Inggris, Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxembourg, Jepang, Muang Thai, dan Spanyol. Di negara-negara tersebut, monarki menjadi alat pemersatu yang cukup efektif. Hal ini dikarenakan adanya simbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat. Namun, di negara-negara tersebut, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain, terutama parlemen. Proses berbagi kekuasaan tersebut dikukuhkan melalui konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, monarki di era negara-negara modern bukan lagi absolut, melainkan bersifat monarki konstitusional. Bahkan kekuasaannya pun bersifat simbolik, yaitu hanya sebagai kepala negara, seperti yang kita lihat di United Kingdom. Dalam suatu negara monarki, pihak yang relatif lebih berkuasa untuk menentukan jalannya pemerintahan adalah parlemen, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Kemudian, sistem monarki juga diterapkan di Arab Saudi. Nah, bedanya, negara ini menerapkan raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan raja tidak dibatasi secara konstitusional, tidak ada partai politik dan oposisi. Pola kekuasaan sistem monarki di Arab Saudi juga dikenal sebagai dinasti, yaitu pewaris raja adalah keturunannya. Nah teman-teman,
Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share. Subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.